Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan fungsi dan kegunaan konsep model CBIS. CBIS atau Computer Based Information System adalah sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah penghematan waktu atau time saving. Yang kedua, biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personal akuntansi. Selanjutnya, untuk model atau fungsi CBIS, teman-teman dapat melihat pada gambar yang telah kami sediakan pada makalah. Selanjutnya, fungsi CBIS yaitu yang pertama, sistem informasi yang tepat. 2. Menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menambah penghasilan, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personel. Yang terakhir 6 yaitu meningkatkan kreativitas. Kerugian CBIS yaitu seseorang dapat menjadi malas. Yang kedua, harga informasi akan menurun. Yang ketiga, banyaknya miskomunikasi dan kesalahan informasi. Saya Sri Oktavia akan menjelaskan mengenai istilah terkait CBIS. Yang pertama, data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan kenyataan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu sistem informasi. Yang kedua, informasi. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Management Information System, Conceptual Foundation, Structure, dan Development menyebutkan bahwa informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Menurut Barry Ecusheng dalam bukunya Accounting Information System dan Business Organization menyatakan bahwa informasi merupakan suatu yang menunjukkan hasil pengolahan data baik yang di organisasi yang berguna kepada orang yang menerimanya. Selanjutnya, menurut Robert N. Anthony dan John Dirden dalam buku Management Control System menyebutkan bahwa informasi suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. Yang ketiga, sistem informasi merupakan pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Yang keempat, berbasis komputer. Yang dimaksud dengan berbasis komputer ini adalah sistem informasi, di mana sistem informasi yang berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer yang memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori penerapan sebuah sistem informasi tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah-istilah komputer, yaitu komputer database atau pengolahan informasi yang berbasis komputer. Selanjutnya yaitu peran CBIS dalam dunia bisnis dan organisasi. Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memiliki peran yang kritikal dalam dunia organisasi. Dengan adanya sistem informasi, manajemen dapat mengambil keputusan, membuat rencana, mengelola para karyawan, dan meningkatkan kinerja yang hendak dicapai. Dalam dunia bisnis tidak asing yang namanya persaingan, di mana persaingan ini merupakan kunci keberhasilan dari sebuah organisasi.
Jika sebuah perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif, maka perusahaan tersebut akan dapat mengendalikan pasar yang ada di daerahnya. Strategi perusahaan berbasis sistem informasi sangat diperlukan karena sumber daya yang ada di perusahaan tersebut sangatlah terbatas dan harus digunakan semaksimal mungkin. Dari sisi internal perusahaan, penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi yang diperoleh oleh manajemen, di mana sistem ini akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, serta komitmen yang ada di perusahaan. Computer Based Information System atau CBIS memberikan kesempatan untuk meningkatkan komunikasi dalam sebuah organisasi. Perencanaan harus memberikan perhatian kepada tingkatan-tingkatan organisasi manajemen. Pusat informal dari suatu organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan CBIS, serta harus menjaga manajemen yang dibutuhkan oleh lingkungan dan perubahan yang mempengaruhi susunan organisasi. Baiklah, sekianlah materi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Mengelola CBIS. 1. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola CBIS. 2. Dalam beberapa situasi, manajer harus mengerjakan semua tugas tanpa bantuan. 3. Spesialis informasi memberikan bantuan teknis jika diperlukan. CBIS akan dikembangkan, manajer harus merencanakan life cycle dan kemudian mengontrol para spesialis. 5. Mengontrol sumber CBIS untuk menjaga penampilan sistem dengan segala kemampuan setelah implementasi. Pengembangan CBIS. Pengembangan CBIS mengikuti life cycle yang terdiri dari 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap analisis, 3. Tahap rancangan, 4. Tahap penerapan, 5. Tahap penggunaan. Keunggulan retail yang menggunakan CBIS. 1. Lebih cepat dan teliti dalam melayani pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. 2. Manajer dapat memperoleh informasi real time mengenai jumlah penjualan, total omset, gross profit, sehingga dapat mempermudah manajer dalam pengambilan keputusan. 3. Perusahaan dapat mengetahui stok barang, sehingga perusahaan dapat cepat mengorder ke pemasok. Whoa, goddamn.